Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap kekuatanku memujimu. Mengasihi, mengampuni, memberkati sesamaku dan semua musuhku. Sangkal diri, pikul salib setiap hari, rendah hati dan jaga kekudusan. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap kekuatanku. Dua Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 20, demikian firman Tuhan. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan, lalu diikatnya perjanjian dengan mereka, dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya lah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu, ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang Sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjata di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati, dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya,
dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Kianat! Kianat!" Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke negeri, ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, orang-orang kari, dan para bentara penunggu, dan seluruh rakyat negeri, lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. 26 ayat 1-30. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat
yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, mengunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya kepada Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang
yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu Petrus di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan yang teguh, saudara, jangan goyah. Sekalipun banyak pengkhianat di sekeliling kita, kita jangan berkhianat, saudara. Biarlah mereka berkhianat, tapi kita jangan, ya saudara ya. Bentar, mati nih, bentar ya. Artinya habis kali. Nah, oke, tenang ya. Sekalipun banyak pengkhianat di sekeliling kita, kita jangan jadi pengkhianat. Masalahnya pilihannya sama kita. Dan seringkali siapa mengkhianati siapa lah itu, saudara. Siapa mengkhianati siapa? Oh, lagi konflik itu, dalam semua konflik itu siapa mengkhianati siapa ya? Si yang jadi anak buah atau yang jadi yang pihak yang ini merasa, oh dia mengkhianati saya. Tapi yang sana dia mengkhianati siapa? Tidak ada yang mengkhianati, saudara ya. Ketika kelaruan memisahkan diri dari kita, ketika beberapa ya kelaruan, terus siapa lagi yang memisahkan diri kita, apakah mereka berkhianat? Ya enggak lah, itu cuma salah paham saja. Orang salah paham memilih jalannya sendiri, masa enggak boleh, saudara ya. Ini bukan siapa mengkhianati siapa. Mungkin kita jengkel, enggak apa-apa, masa enggak boleh jengkel. Ya mungkin saya jengkel, saya juga jengkel ya. Emosi ya emosi, tetapi bukan siapa mengkhianati siapa, salah paham saja. Ya, suatu ketika mungkin kita nanti ketemu jalan lagi. Yang penting jangan kita memang punya intensi untuk mencelakakan seseorang, saudara. Dalam setiap konflik jangan pernah ada tendensi intention kita tuh niatnya memang mau nyelakain dia biar dia celaka. Sampai kita harus ngelaporin ya, misalnya itu kayak di Tunggal Wanes kalau ribut itu ya, maka sama si itu orang si ada yang itu Maliki apa siapa itu ya, datanya orang Tritunggal itu dikasihkan ke Islam, sudah. Nah itu namanya pengkhianat, itu jelas-jelas pengkhianat, itu kurang asem itu namanya. Ya, saudara, saya jengkel sekali itu, marahi saudara ya. Itu namanya berkhianat jelas. Atau kamu dengan sengaja nyebrang ke tempat orang Islam buat nyelek-nyelekin kita. Kalau kamu masih tepatnya
Kita Maluku jelek-jelekin saya, kamu tempatnya tanpa kaki jelek-jelekin saya. Buat saya namanya orang salah paham, cari pembelaan kan. Tapi kemudian kamu pergi ke musuh, mencari pembelaan dari musuhmu, padahal itu adalah musuhmu juga. Untuk menghadam, itu namanya pengkhianat buat saya, saudara. Jelas pengkhianat kalau itu. Tetapi kalau kamu belum pergi ke musuh, ya masih sama kita, ya itu namanya bukan pengkhianat, salah paham, ya kan? Berarti kan dia juga tidak berniat mencelakakan kita. Kalau dia berniat mencelakakan kita, dia kan pergi ke musuh kita dan mencelakakan kita ke dia, seperti Yudas tadi kan. Tetapi misalnya Atalia nih sama Yoas, ya timnya apa nih? Apakah si Yoas itu mengkhianati Atalia? Enggak, saudara. Memang dia punya hak di situ. Apakah Atalia mengkhianati mereka? Jelas, karena Atalia membunuh semua orang itu kan, memang sengaja kan. Jadi bagi Atalia itu tadi Yoas dan para imam mengkhianati dia, sudah mengkhianati keluarganya sendiri kan. Jadi, siapa mengkhianati siapa, kadang-kadang kita nih ya kurang asem ya saudara ya. Siapa mengkhianati siapa, harus kita ngaku-ngakunya kita yang dikhianati. Itu mental pecundang itu saudara. Saudara, ya balik lagi ya cerita ayah saya lagi, saudara ya. Ceritanya banyak ya tentang ayah saya ya, jelek-jelek lagi ya. Oh enggak, ayah saya itu cuman saya dari kesalahan ayah saya banyak belajar tentang kehidupan. Ayah saya cukup jujur cerita. Masalahnya banyak orang tua tidak jujur dengan anak-anaknya. Kalau apa-apa saya mau cerita ya, tapi salah begini, tapi terlalu sombong itu. Tapi saya cerita, saudara. Ya. Kenapa tidak diperbaikinya? Sudah telat apa? Telat bagi dia ya, yang penting dia mengakui kesalahannya, sehingga saya bisa belajar banyak. Suatu ketika waktu saya merasa adik ya, dia punya adik ipar mengkhianati dia, kalau saya diginikan, wah ceritanya selalu dia yang benar, adik ipar yang salah semua, saudara. Maksudnya adik mami saya itu ya, dia kan dulu kan kompak ya, kerja bareng-bareng ya, biasa orang Cina di desa kan gitu ya, kita tinggal di desa, maksudnya di kota kecil, wah kompak, wah nih kita tunjukkan marganya kita nih, kroninya kita, wah akhirnya mereka saling gigit sebenarnya bukan saling gigit, setelah dipikir, lawang papi saya orangnya unik, mereka juga punya prinsip sendiri, yang satu prinsip begini, lalu papi saya ditinggal, suami saya merasa dikhianati. Setelah sadar sudah tua, bisa cerita, iya bukan papi dikhianati, memang papi sombong. Kemudian baru menyadari, saudara ya. Jadi waktu ditinggal itu, waktu kami muda masih kecil-kecil ya, ceritanya tuh, pokoknya papi saya itu merasa dikhianati bolak-balik ya. Saudara, waktu saya ribut sama keluarganya anak itu ya, saya tuh berpikirnya saya dikhianati. Tapi setelah kami dewasa, 10 tahun kemudian, yang dalam pengkhianatan, semua punya jatahnya sendiri. Saya aja yang petakilan, saya aja yang sombong. Seringkali kita merasa dikhianati sama orang, sama saudara kita, sama orang tua kita, sama adik kita. Oh, saya dikhianati sama kakak saya nih, saya juga dibayar. Saudara, kadang-kadang ya yang kamu bilang kamu dikhianati, sebenarnya kamu tidak dikhianati, saudara. Kamu yang terlalu sombong untuk menerima kenyataan bahwa kamu kalah, bahwa kamu salah. Dan kita terlalu sombong itu sering kan. Ya, saya ngamatin ya. Saya sendiri dalam hidup saya merasa saya dikhianati. Jadi kalau tak pikir-pikir lagi, saya dikhianati. Kalau saya jadi pihak yang sana, saya juga melakukan hal yang sama. Ya, saudara, jadi siapa mengkhianati siapa kan sebenarnya kan karena kita punya ngotot kan. Ya, sudah untuk pengkhianatan. Sudah ada yang manas-manasin saya, ini kalau dua pengkhianat. Ya enggak lah, bukan pengkhianat lah. Salah paham mereka. Mereka merasa mau dikorbankan oleh saya lah, apalah segala macam ceritanya itu ya. Salah paham, biarin saya nanti kan sama-sama belajar. Saya nanti mengerti, mereka juga mengerti. Ya kan, kita nggak perlu merasa dikhianati juga. Nggak perlu merasa. Orang-orang yang mudah merasa dikhianati itu orang-orang pecundang, saudara ya. Pecundang itu merasa sedikit-sedikit aku dikhianati, rasanya seumur hidup itu dia dikhianati, saudara ya, seumur hidup itu rasanya dikhianati terus, akhirnya kepahitan, karena rumah saya dikhianati kan. Padahal kalau di flashback dengan kotak yang waras, sebenarnya tidak ada pengkhianatan di situ, yang ada adalah kita terlalu sombong untuk menerima kesalahan dan kekalahan kita, kebodohan kita.
Ya kan? Kalau Anda yang menang, Anda yang dianggap pengkhianat kan? Lalu Anda mau merasa juga, aduh aku dianggap pengkhianat. Ya kan orang-orang kan merasa si Paul mengkhianati nih, teladung nih si Amin Wijaya misalnya kan, itu mental pecundang saudara. Siapa mengkhianati siapa sebenarnya kan? Siapa yang pergi ke musuh untuk menjelek-jelekan, misalnya kan seperti itu. Makanya saudara kalau lagi berkonflik, jangan pergi ke musuh. Kalau lagi berkonflik itu Anda jangan ajak musuh buat memerangi saudaramu sendiri. Ya, Malik itu Wandes itu kan kalah debat sama orang Tritunggal dilaporkan ke Islam saudara ya. Nah, ini kan edan saudara, ini kan gila ini namanya. Itu namanya pengkhianat udah jelas. Kalau kamu berkonflik dengan saudaramu ya saudara ya, orang Tritunggal Wandes mulai konflik, jangan kasihkan musuh. Ya, kita ini bersaudara di dalam Yesus. Kalau kamu berpikir bahwa kita sesama pengikut Yesus, lalu gara-gara Yesusmu beda dengan Yesusmu, lalu kita mau saling serang, saya kok yakin Yesusmu salah. Yang salah adalah Yesus yang kamu, saudara ya. Yesus kamu salah karena saya rasa Tuhan Yesus yang benar itu nggak begitu ya, saudara ya. Nggak akan saling menyerahkan kayak Yudas begitu menyerahkan ke musuhnya kan. Jangan serahkan saudaramu kepada musuh, saudara. Ya, jangan. Kamu tidak ada untungnya apa-apa di mata musuhmu, itu malah hina. Ya kan? Bagi para imam ini Yudas ini kan hina, saudara. Apakah para imam itu bangga dengan Yudas? Enggak, hina, saudara. Ya kan? Kamu jual gurumu sendiri. Kayak orang-orang yang laporin kita ke Islam itu kan, orang-orang Kristen. Orang-orang Islamnya kan tepuk tangan kan. Manusia itu orang-orang Kristen saling gigit. Hina, saudara. Demikian juga kakak beradik ya. Kamu sedang bertarung. Ya, kamu punya musuh siapa? Jangan kamu serahkan saudaramu, saudara. Tapi menyerahkan ke polisi, Pak, ini jangan. Ya tetap jangan, saudara. Ya tetap jangan serahkan ke polisi. Ya sudah, mendingan nggak mau tahu. Nggak mau tahu, mendingan minggir. Ya pokoknya jangan menyerahkan saudaramu ke musuhnya, saudara. Jangan kamu yang menyerahkan saudaramu ke musuhnya. Ya kalau orang lain terserah, tapi kamu jangan kita yang melakukannya. Apa kita belajar? Ya, kalau jualan narkoba, nah apalagi saudara, masa kamu ngelaporin anakmu sendiri jualan narkoba ke polisi, saudara? Ya, itu kepahitannya itu nggak hilang-hilang, saudara, sampai mati, saudara. Ya kan, ibu yang melaporkan anaknya sendiri ke polisi. Papi saya itu pernah dilaporkan ke Kodim ya, zaman dulu ya, zaman tahun 60-an ya saudara ya. Berarti papi saya waktu itu umur 20 baru tahun 65 saudara, sebelum lulus PKI pokoknya. Jadi papi saya dilaporkan ke Kodim sama mamahnya sendiri supaya ditangkap, penjara di situ seminggu. Ya, karena papi saya itu nakalnya minta ampun. Sekalipun papi saya itu salah sebagai anak, ibunya sendiri yang melaporkan ke Kodim. Itu kepahitannya papi saya itu sampai mau mati. Sampai hampir umur 50 tahun papi saya baru nyadari dia salah. Jadi ibu-ibu, orang tua secengkel apapun kamu kepada anakmu, ya jangan dilaporin polisi. Anak secengkel apa? Ya pokoknya biar jalan sendiri. Jangan kita yang ini ya saudara. Jangan kita yang menyerahkan. Pengkhianatan itu ya saudara ya, konspirasi ya. Dalam pengkhianatan itu ada konspirasi terlebih dahulu kan. Kamu kasar kusuk sama musuh untuk menyerahkan saudaramu, wargamu ya. Nanti zamannya antikristus, nanti 3,5 tahun itu ya, seorang ayah bisa menyerahkan anaknya sendiri, seorang anak bisa menyerahkan ibunya sendiri ke penguasa, saudara. Ya, bayangin ya, makanya saya kemarin bilang ya, yang namanya Malikil itu belum sudah menyerahkan orang Tritunggal itu ke orang Islam ya. Padahal belum zamannya antikris. Dan dia siapa nomor bangga lagi nuduh-nuduh orang Tritunggal antikris. Katanya dia sendiri yang wataknya kayak antikris kan. Itu makanya saya bilang, itulah pengkhianat saya. Wah bangga banget yang ngatain orang lain antikris, ngatain dia sendiri sifatnya kayak antikris, menyerahkan saudaranya sendiri. Kalau dia kan tiap orang ya diserahkan, dikhianati oleh saudaranya sendiri, kata Tuhan Yesus kan, kita ini kan. Itulah sebabnya di zaman antikristus kita nggak bisa ngelawan, saudara. Kita nggak bisa ngelawan bukan karena kita takut, karena yang menyerahkan
kita, ternyata anak kita sendiri, ternyata saudara kita sendiri. Masa kita mau lawan dia, saudara? Kita lebih baik ya, saudara. Itu yang terjadi ya. Pengkhianatan, dan itu pengkhianatan. Semuanya ya didasari dari apa, mengapa terjadi pengkhianatan. Saudara, mencintai diri sendiri. Ketika kita mencintai diri sendiri, ya, dan kita tidak belajar mencintai Tuhan, tapi kita mencintai diri sendiri, dan tidak ada lagi tempat, ya, tempat Tuhan mencintai, untuk cintanya Tuhan di dalam hati. Karena kita, barang siapa mengasihi nyawanya lebih dari aku, kata Tuhan Yesus, maka dia kehilangan nyawanya. Jika kita mengasihi nyawa kita lebih daripada mengasihi Tuhan Yesus, dengan kata lain, kalau kita egois, kalau kita selfish, melebihi cintanya kita kepada Tuhan, mengutamakan sang cinta ya, dalam hidup kita, kehilangan hidupnya kita, karena kehilangan jiwanya kita yang hilang, lost, tersesat. Ya saudara ya, belajar pagi ini, diingatkan kembali ya, ingat saudara ya. Ayo kita mengasihi Tuhan dengan sungguh hati. Jangan sampai kasihnya Tuhan Yesus itu hilang dari hidup kita. Sebab ketika kasih Tuhan hilang dari hidup kita, yang tertinggal dalam hidup kita cuma kebencian, kemarahan. Ya, Yesus memberkati.